Ruby, berikan tanganmu. Aku takut kamu terjatuh sebelum naik ke atas panggung. Aku akan membantumu, membawamu ke hadapan Marco, dan kamu bisa memberi jawaban yang tepat untuknya. Ucapnya dengan tenang, dan dia terlihat mendukung. Jaden, gumanku kebingungan dengan sikapnya yang tiba-tiba menyetujui kedekatanku dengan Marco. Ayo Ruby, seru semua kerabatku, membuatku tanpa sadar memberikan tanganku kepada Jaden. Genggaman yang hangat dan kuat membuatku gelisah memikirkan tindakannya yang aneh. Senyum kaku Marco di atas panggung terlihat ragu-ragu menatapku dan Jaden saat kami berjalan menghampirinya di atas panggung. Sementara tepukan yang meriah dari semua tamu membuat suasana terlihat menyenangkan. Padahal hatiku berdebar memikirkan jawaban apa yang harus kuberikan kepada Marco dan juga tindakan Jaden yang sangat membingungkan saat ini. Terima kasih Jaden, ucap Marco ramah ketika aku sudah berdiri tepat di sampingnya. Ya, balas Jaden dengan senyum yang ringan dan anggukan dari kepalanya. Dan tiba-tiba dia berbicara dengan tegas. Maaf semuanya jika tindakan saya terlihat membingungkan semua para tamu undangan sekalian. Saya rasa saya tidak perlu memperkenalkan diri saya saat ini, karena sebagian yang hadir mungkin sudah mengetahui siapa saya, ucapnya kalem. Saya mengenal Ruby sebagai wanita yang mandiri dengan kepribadian yang sederhana, dan dia tidak sombong. Tentu saja di samping bakat yang dimilikinya yang membuat kita semua kagum, dia juga cantik dan sangat menawan di mata saya, ucapnya dengan santai. Teriakan dan seruan kesenangan segera menggema di ruangan ketika semua mendengar apa yang diucapkan olehnya. Aku sedikit memerah dan gugup membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Apa sebenarnya tujuan Jaden berbicara seperti itu, pikirku penasaran. Marco, saya kagum kamu bisa mengambil kesempatan yang baik untuk mengutarakan niatmu untuk melamar Ruby saat ini. Dan saya sebagai temannya yang sudah mengetahui semua latar belakangnya dan juga masalah hidupnya, sangat berharap jika dia bertemu seorang pria yang benar dan mengajaknya untuk serius menikah. Maka pria itu harus bisa dan mampu membahagiakannya. Dia harus jauh lebih baik dari pria sebelumnya, ucapnya dengan kalem. Aku semakin berdebar ketika tanpa sengaja mataku melirik ke arah Hansen yang tertunduk dan merasa tidak nyaman setelah mendengar apa yang diucapkan oleh Jaden. Jadi, Marco, jika Ruby dan kamu berjodoh, kuharap kamu adalah pria terakhir yang dimilikinya, yang mampu menerimanya apa adanya. Saat ini, aku melihat keluarga dan orang tua Ruby ada di sini, ucapnya melirik ke meja di mana ayah dan ibuku, kakek Mitch dan nenek, kakek Gareth, Oscar dan bibi Sally yang duduk termangu menunggu kalimat apa yang diucapkannya. Maaf paman dan bibi, sebenarnya ini adalah posisi kalian untuk berbicara, tapi aku ingin mewakili kalian sebentar saja, ucapnya meminta persetujuan kepada mereka. Iya, kami senang nak, ucap ayah dan ibuku, segera menanggapinya dari tempat duduk mereka. Siapa yang bisa menolaknya dengan penampilan maskulin serta tampan dan cara bicaranya seperti itu, pikirku sedikit geram, menunggu dengan sabar apa sebenarnya maksudnya kali ini. Lalu Jaden kembali melanjutkan. Dukungan semua keluarga Ruby atas perjodohan kalian membuatku berpikir
bahwa kalian berdua adalah pasangan yang beruntung, dan aku sangat menghargai itu semua. Jadi, tujuanku berbicara saat ini sebenarnya adalah ikut mendukung Ruby untuk mendapat seorang pendamping yang baik dan setia di dalam hidupnya. Aku meyakinkan hatiku dengan baik di hadapan kalian berdua, agar aku bisa melupakan kehadirannya yang sebelumnya juga sudah mengusik hatiku. Teriakan semua para wanita segera menggema di seluruh ruangan, dan para pria terbengong mendengar ucapan Jaden, sementara aku merasa wajahku sudah pasti sangat memerah saat ini. Kenapa dia harus mengutarakan perasaannya juga? Pikirku kacau, dan tatapan mata tajamnya menatapku dengan tenang. Ruby, aku akan berusaha melupakanmu. Melihat ada seorang pria yang baik yang datang melamarmu, aku bisa mengerti dan mengalah. Hatiku sudah menjadi tenang jika kamu mendapatkan yang terbaik, dan aku mendoakan agar hidupmu selalu berbahagia. Semua yang terbaik hanya untukmu dan Oscar, ucapnya tersenyum bijaksana. Aku terpana menatapnya. Jaden, gumanku tidak percaya. Dia terlihat serius dengan kata-katanya. Aku berdebar mendengar tujuan yang dia maksudkan dan juga doanya. Aku bingung untuk berkata-kata, sehingga ketika dia merentangkan tangannya, aku seperti Oscar yang menyodorkan diriku ke pelukannya. Ruby, semoga kamu bahagia, ucapnya dengan lembut di telingaku. Ah, iya Jaden, balasku terpana. Detak jantungnya tidak berbeda jauh dengan suara detak jantungku yang berdegup dengan kencang. Suara-suara terharu dan bisikan-bisikan segera terdengar ketika melihat kami berpelukan dengan erat. Marco, maaf jika sudah sedikit mengganggu acaramu. Dan semuanya, terima kasih karena sudah bersedia mendengarkan, ucapnya kalem, lalu melepasku. Jaden segera berbalik dan dia berjalan dengan tegap kembali ke mejanya. Tatapan hangat dan sambutan yang positif dari semua orang mengiringi ketenangannya yang gentleman kembali ke posisinya, dan sebuah suara nyaring dari sebuah mulut yang mungil yang menggemaskan membuat Jaden berhenti, lalu tersenyum meraihnya dari pangkuan kakek Mitch. Oscar bersemangat memanggilnya dan meminta pelukan Jaden, sehingga semua orang segera tertawa karena merasa lucu melihat reaksi Oscar yang bersemangat. Dan semua kejadian ini benar-benar tidak ada yang menduganya. Ruby panggil Marco dengan lembut, dan semua orang mulai mengalihkan perhatiannya kepadaku dan menunggu jawabanku untuk Marco. Aku harus tertawa sebentar karena tidak menyangka bisa menerima dua pengakuan cinta sekaligus saat ini. Maaf semuanya, saya harap saya tidak bermimpi saat ini. Kekehku menghilangkan rasa grogi yang luar biasa menyerangku. Ruby, tidak perlu kecentilan dan kamu sedang tidak bermimpi saat ini. Dasar ganjan, seru Raisa meledekku. Tawa pun segera menggelegar gara-gara ledekannya kepadaku. Raisa, gumanku malu mendengar ucapannya. Baiklah, aku akan menjawabnya, ucapku menatap Marco dengan seksama. Dia benar-benar serius dan aku menghargai niatnya kepadaku. Menikah adalah hal terpenting di dalam hidup kita dan tidak bisa dijadikan
sebagai alat untuk kepuasan sesaat dan kepentingan diri sendiri. Marco, aku sangat menghargai lamaranmu padaku, dan berhubung karena kita sudah sama-sama pernah gagal, mari kita lebih cermat dan lebih luas untuk berpikir saat ini. Sebelum kita berdua memutuskan untuk bersama, aku ingin kita berpacaran terlebih dahulu. Mari kita saling mempelajari kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Sifat kita dan juga tujuan hidup kita di dalam pernikahan. Mari kita bahas bersama, dan setelah menemukan kecocokannya, baru kita mengakhirinya dengan pernikahan. Setelah saling mengenal satu sama lainnya lebih dalam, dan juga sebelum kita terlambat menyadari jika kita tidak cocok, dan tidak akan ada penyesalan di kemudian hari karena sudah terlanjur, ucapku dengan lembut. Ucapan setuju, tepuk tangan, dan sambutan dari anggota timku mengawali keriuhan semua orang, dan sepertinya para wanita rata-rata setuju dengan keputusanku. Ternyata aku harus menambah waktu lagi agar bisa mendapatkanmu, balas Marco dengan kalem, sehingga beberapa orang segera menyemangatinya. Pak Marco, semangat ya, yang penting pintu hatinya sudah dibuka untuk Pak Marco, ucap semua orang. Aku tidak sengaja melihat ke arah Jaden yang sibuk bercengkerama dengan Oscar ketika Oscar meraba-raba jambang yang tumbuh di dagunya. Kerabat dan keluargaku terus mencuri pandang ke arah Jaden. Semua terlihat keheranan melihat keakrabannya dengan Oscar. Dia begitu tenang, dan aku menduga jika hubungannya dengan Rosa pasti sudah membaik saat ini. Sebulan kemudian, aku terkadang tinggal dan menginap di galeri jika tidak sempat pulang ke rumah karena terlalu sibuk, dan ada fasilitas yang sudah disediakan untuk kami di lantai 3 sebagai tempat pribadiku. Sidan dan Tika dan juga Oscar serta 3 penjaga keamanan juga tinggal di galeri bersamaku. Tetapi para penjaga keamanan memiliki ruangannya tersendiri di lantai 1. Sidan sangat ramah dan juga nyambung diajak berbicara. Terkadang kami suka membahas keluarganya ataupun pekerjaan-pekerjaannya sebelumnya. Dalam 1 bulan ini, Marco selalu datang setiap malam minggu. Lalu kami makan malam bersama. Ini malam Sabtu, sudah pukul 12 malam. Dia baru saja pulang setelah mengantarku ke galeri. Tika dan Oscar sudah tertidur di kamar, dan keduanya sedang berpelukan. Aku ingin mandi membersihkan tubuhku. Aku mandi dengan perlahan dan mengingat kejadian di kafe saat bersama Marco tadi. Hari ini kami bercerita bersama tentang keluarganya dan juga keluargaku. Lagu-lagu yang dipersembahkan oleh penyanyi di kafe sangat melankolis dan juga romantis. Marco menarikku lebih dekat agar duduk di sampingnya sambil menikmati musik dan juga minuman beralkohol yang sudah dipesannya untukku. Aku lupa apa nama jenis minumannya. Awal-awal terasa panas dan pahit, tetapi kemudian rasanya sedikit manis dan hangat. Aku membiarkan Marco saat tangannya memeluk pinggangku, dan wajahnya sengaja menyelinap di pundakku saat kami duduk berdampingan sambil mendengarkan musik. Ruby, bisiknya di telingaku saat sebuah lagu merdu sedang dinyanyikan oleh seorang penyanyi di kafe.
Aroma khas pria dan rasa panas dari tubuhnya awalnya membuatku sedikit risih. Tetapi aku mencoba untuk beradaptasi dengannya. Sofa yang kami tempati tidak begitu terbuka dan sudah menjadi area yang khusus yang telah dipesan Marco sebelumnya. Sehingga ketika dia mencoba bersikap mesra, sepertinya orang-orang akan mengerti dan tidak ada yang mengganggu. Ruby panggilnya lagi, sehingga aku sedikit menoleh untuk melihatnya. Dan di saat itu, Marco bertindak cepat meraupku, dan dia segera mencecapku dengan lembut. Aku sedikit terkejut, tetapi aku mencoba menerima kontak fisik yang terjadi bersamanya. Nafasnya terasa hangat, dan Marco tidak buru-buru. Tetapi aku bingung untuk meresponnya bagaimana. Lalu Marco sepertinya menuntut agar aku segera membalasnya. Tetapi situasi yang terlalu ramai dan di depan orang lain membuatku tidak begitu nyaman, sehingga aku berhati-hati melepaskan diriku. Marco banyak yang melihat ucapku malu, sehingga dia hanya tersenyum dan bersedia melepas. Aku menatap bibirku di cermin di dalam kamar mandi. Dulu Hansen yang menguasainya, dan aku akan selalu membalasnya karena Hansen sangat gila dan selalu bersikap romantis setiap hari. Dulu dia suamiku dan rasanya menenangkan karena tidak ada beban pikiran. Pikirku di dalam hati. Kemudian cecapan Jaden di kolam renang beberapa bulan yang lalu. Dia terlalu mendominasi dan tidak memberi ruang untuk menolak. Desakannya begitu kuat, membuatku harus membalasnya agar dia segera tenang. Sama seperti ketika Oscar sedang rewel yang meminta perhatianku. Dan cecapan Marco, dia lembut, lalu meminta dengan perlahan. Tetapi aku masih sangat kaku. Mungkin karena suasana yang tidak nyaman, pikirku, atau karena kami belum terbiasa, dan juga aku tidak menyangka jika dia berani bertindak tanpa meminta terlebih dahulu. Dan tadi, setelah dia melepas cecapannya, dia tersenyum menatapku. Manis, bisiknya dengan lembut. Aku jadi memerah dan tersenyum canggung karena melihat tindakannya itu seperti sudah terburu-buru ingin mengetahui reaksi kontak fisik di antara kami. Marco terlihat sibuk karena bisnisnya. Dia selalu menerima telepon dan bahkan terlalu lama berbincang-bincang lewat telepon saat aku memperhatikannya tanpa sengaja di setiap kami makan malam bersama. Di kota ini, dia menginap di hotel dan dia pernah memintaku untuk bermain ke tempatnya. Tapi aku tidak bisa, selain karena sibuk, aku juga tidak begitu suka. 2 hari lagi, aku dan Osam akan berangkat ke Cina, lalu menghadiri pertemuan di sebuah perusahaan pabrik pakaian anak yang sudah meminta kerjasama dengan kami. Kami harus seminggu berada di sana, dan aku meminta kepada kakek Gareth untuk menerima Oscar di rumahnya selama seminggu. Kakek dan bibi Sally terlihat sangat senang, dan aku bisa sedikit tenang meninggalkan Oscar dan Tina di kota ini. Sebulan sudah berlalu. Jaden tidak memberi kabar apa-apa dan dia tidak menelponku. Kata kakek, dia sedang sibuk dengan usaha baru yang dikerjakannya. Rosa juga selalu datang ke rumah setiap malam minggunya dan dia memasak untuk mereka di rumah kakek.
Tetapi kakek tidak menceritakan kapan Rosa dan Jaden akan menikah. 2 hari kemudian, di pesawat menuju ke negeri tirai bambu, Cina, aku menatap heran ke arah Marco yang duduk di depanku setelah dia meminta ganti tempat duduknya dengan Osa. Kenapa tidak bilang sebelumnya? Ucapku sedikit kaget. Ini kejutan kecil, dan juga aku kebetulan memiliki teman bisnis di sana. Sekalian berjumpa dengannya, kita juga bisa berjalan-jalan, menikmati suasana di sana. Balasnya tersenyum manis. Dasar pria kalau sudah berkantong tebal, kumanku di dalam hati. Kalau ada maunya, kemanapun dikejar. Tetapi mereka sekali mendapatkan, mereka tidak cepat puas dan selalu ingin mencari yang lebih lagi. Dan pria yang tidak mengandalkan uang atau tidak memiliki uang berlebih mungkin juga seperti itu. Hanya saja cara yang mereka lakukan mungkin tidak sama.